Halo, kembali lagi bersama Mas Jul, guys. Oke, di konten kali ini kita akan membahas untuk event terkait, event-event di Natal ini ya, guys, ya. Oke, di sini ada yang menarik perhatiannya Mas Jul, yaitu untuk event, elemen realem ya. Jadi tower realem menurutnya Mas Jul ini ya. Kenapa menarik perhatiannya Mas Jul? Oke, yang pertama event ini bisa untuk F2P ya, guys, ya. Jadi bagi kalian yang free player ya, guys, ya, nggak usah takut, ini event bisa kalian push ya, guys. Jadi, tidak perlu menggunakan CC, tidak perlu repot-repot top up ya, guys, ya. Ini bisa untuk kalian push, modal F2P aja ya, guys, ya. Jadi modal free player aja bisa kita push ya, guys. Kenapa harus push event ini, Mas? Pertama, hadiah yang ditukarkan sangat bagus ya, guys, ya. Jadi ada kotak pilihan ini ya, kotak untuk pertumbuhan fairy. Lalu seed pelangi ya, guys, ya. Ini sudah Mas Jul ambil ya seed pelanginya. Lalu ada SNC GP ya, guys, ya. Lalu ada untuk XP Pokemon, lalu ada debu. Ada juga Ruping ya, guys, ya. Jadi sangat-sangat worth it lah ya. Jadi Mas Jul sarankan untuk yang ini kalian push ya, guys, ya, karena ini sangat membantu, guys. Apalagi advance job, lalu untuk yang, kotak untuk fairy itu ya, untuk, fairy, lalu seperti seed pelangi, guys, ya, jadi sangatlah berguna, guys. Jadi, eee, jadi menurut Mas Jul ini, perlu kalian push ya, guys, ya. Jadi jangan sampai terlewat ya, guys. Ini kalau sampai kalian kelewatan ini akan rugi ya, guys, ya. Kenapa rugi? Karena, event ini jarang ya, jadi kan urutan ya, guys, ya. Jadi biasanya ada Tower Realm, lalu Tower Sacrifice, lalu kemarin Tower Trial ya, gitu ya, guys, ya. Jadi urutannya biasanya begitu, guys. Jadi, kalau kalian melewatkan ini nanti adanya lagi setelah, Tower Sacrifice sama Tower Trial, ya Tower Trial, betul. Tower Trial itu yang kemarin ya, guys, ya, yang FF apa itu kemarin ya? Yang bisa nukarkan kostum itu kemarin apa ya, Mas lupa, Tower Trial-nya, FF-nya apa itu ya, Mas lupa itu ya. Oh, Camel ya kalau nggak salah ya, Camel, iya Camel yang SP ya itu ya, untuk Tower Trial-nya ya. Ini kita, di Tower Sacrifice ya, bukan bukan Tower Sacrifice tapi Tower Realm ya, guys, ya, Elemental Realm. Jadi sangatlah, berguna. Oke, tipsnya yang pertama sediakan akron ya, guys, ya, itu. Jadi akron harus ada. Kenapa harus akron, Mas Jul? Akron kita tukarkan ke kristal biru atau sapir ya, guys, ya. Lalu gunanya apa, Mas Jul, untuk sapirnya? Apakah untuk belanja-belanja di lelang? Oh, bukan, guys. Sapirnya atau kristal biru kita untuk beli itemnya ya, atau kuncinya, atau, jumlah chance atau kesempatan ya, guys, ya. Bisa dilihat ya untuk, itemnya Mas Jul itu 0 ya, guys, ya, kita beli ya, guys, ya. Jadi 100.000 akron akan mendapatkan 1.000 kristal biru ya, guys, ya. Kita lalu beli satu, guys, sampai 10 ya. Oke, lalu Mas Jul sarankan ya, guys, ya, dari lantai 1 sampai 10 itu kalian ambil yang lantai terbesar. Kenapa lantai terbesar, Mas Jul? Karena lantai terbesar itu, memberikan memberikan poin terbanyak ya, bukan poin untuk rank, tapi poin untuk kita dapat, ditukarkan tadi ya, guys, ya, belanja ya, gitu. Di sini lalu, menggunakan, formasi terkuat kalian ya, guys, ya. Lalu jangan lupa harus selesaikan misinya, kan ada misinya dulu ya, guys, ya, itu ada misinya menggunakan FF season-nya, guys, ya, itu selesaikan di tower yang rendah ya, jadi, di lantai rendah, misalnya lantai 1, 2, atau 3 ya, guys, ya, itu misinya selesaikan dulu, guys. Lalu setelah misi selesai, kalian push towernya dengan, FF terkuat kalian, guys, atau, fairy yang paling paling kuat ya, guys. Jadi nggak usah harus mengikuti rekomendasi tanahnya ya. Jadi gunakan fairy terkuat kalian, guys. Walaupun, rekomendasinya adalah tanah ya, guys, ya. Nah, di sini itu ada buff ya, guys, macam-macam. Lalu apa yang harus diambil? Yang pertama itu, ambil yang semua serangan ya, guys, ya. Nggak perlu ambil yang defense ya, ambil yang semua serangan. Kenapa ambil yang serangan, Mas Jul?
Karena serangan itu akan karena di sini kita itu balapan dengan waktu ya, guys, ya. Jadi, bukan cepat-cepatan waktu penyelesaian, tapi waktu kita di sini menyelesaikan itu hanya dibatasi kurang lebih 2 menit ya. Jadi kalau kita fokuskan ke defense, itu pasti akan terlambat ya, guys, ya. Jadi di sini tidak sampai 2 menit, guys, batas waktunya hanya 1 menit lebih ya, 1 menit 2 menit kurang. Jadi kalau kalian mengambil, buff-nya yang untuk defense itu kan rugi, guys. Jadi di sini ambil semua peningkatan, untuk yang meningkatkan serangan ya. Lalu salah satunya yang, Mas Jul ambil ada break ya. Break itu kan semakin saat kita dikeroyok damage kita juga akan semakin meningkat ya gitu ya, guys, ya. Seperti yang Mas Jul jelaskan pada, video-video sebelumnya, guys, ya, untuk fungsi break dan sebagainya, guys. Makanya kenapa di sini Mas Jul ambil utamanya break lalu kritikal ya, guys, ya. Lalu misal kalau ada, 75% kritikal meningkat itu ambil ya, guys, ya. Lalu kalau misal, ada kesempatan untuk stun gitu, tapi kalau ada kritikal ya ambil yang kritikal ya, guys, ya, gitu. Karena di sini kita bukan lawan player, guys, tapi melawan, monster ya, jadi PvE ya gitu ya, guys, ya. Makanya kita ambil yang, semua yang jenis untuk damage. Kalau misal nggak ada ambil apa Mas Jul, health point. Nggak perlu defense-nya, nggak perlu touch ya, guys, health point. Kenapa health point? Semakin health yang banyak ya bagus gitu aja sih, guys. Jadi Mas Jul ingatkan di sini bukan kita tebel-tebelan ya, guys, tapi itu, semakin cepat kita selesai itu semakin bagus karena waktu yang kita kita diberi itu tidak sampai 2 menit, guys. Oke, kita melawan bosnya ya. Jadi setiap 5 lantai itu akan ada bos ya, guys, ya. Jadi setiap ada lantai ada bos, tapi bos untuk lantai 5 dan lantai 10 itu berbeda sekali ya, guys, ya. Kenapa berbeda? Ya gimana ya, itu ya mungkin di setting-nya begitu ya, guys, ya. Kenapa berbeda Mas Jul juga nggak tahu ya. Tapi antara lantai 5 dan lantai 10 itu sangat jauh berbeda, guys. Jadi kalau kalian misalnya baru di Realm 9 ya, itu kemarin Mas Jul di Realm 9 itu agak kesusahan ya, guys, ya, karena ambil yang kanan semua ya. Jadi, untuk yang, Realm ini untuk yang, Realm 10 untuk nanti bosnya ya, guys, ya, untuk Realm 10 ini Mas Jul sarankan jangan ambil kanan ya, guys, ya. Jadi kenapa? Ini kan reward memang paling banyak itu ambil kanan ya, guys. Jadi kalau untuk yang Realm 10 ini, Mas Jul sarankan kalau kalian BP-nya nanti itu masih jauh kurang atau hanya sama atau hanya kurang lebih 100.000 ya, guys, ya, lebih baik ambil yang, rewardnya normal ya. Kenapa? Karena nanti, monsternya itu memang nggak sakit, guys, tapi tebelnya minta ampun, guys. Itu kemarin Mas Jul coba di Realm 9 ya itu. Untuk bagian 9 itu, bosnya untuk yang lantai 10 itu sangat tebal, guys. Mas Jul kan ambil reward yang 1,5 ya. Maka dari itu, nah ini untuk yang Realm 10 atau ya untuk bagian ke-10 itu Mas Jul tidak akan ambil, sebelah kanan, guys. Karena yang ke-9 aja sudah tebal apalagi yang ke-10. Jadi sarannya Mas Jul kalau BP kalian itu masih di bawah bosnya atau setara lah ya, itu ambil aman saja, guys, ambil yang tengah, guys. Tapi kalau misalnya BP kalian selisihnya 200 ke atas, ambil yang kanan terus ya, guys, ya. Kenapa? Kalau kalian sekali kalah hadiahnya kan berkurang setengah, guys. Itu sayang sekali, guys. Jadi kalian kumpulkan aja 1 sampai 9 itu ambil kanan ya, guys, ya. Itu ambil kanan, nanti untuk yang lawan bos ke-10 itu ambil amannya itu untuk yang reward normal ya. Jadi, yang poin yang kalian kumpulkan dari 1 sampai 9 nggak akan hilang, guys. Jadi yang hanya terakumulasi reward, hadiah normal itu hanya yang ke-10 yang melawan bosnya ya, guys, ya gitu. Jadi, hadiah kalian tidak akan berkurang menjadi setengah karena kalau kalian gagal itu hadiahnya kan berkurang setengah dan itu sangatlah sayang ya, guys, ya. Kenapa sayang? Itu kan berpengaruh ya kita menukarkannya dan sebagainya, apalagi kita sudah, pakai, kristal biru ya, guys, atau sabir ya, guys. Jadi kalau sampai kalian kehilangan setengah, itu, sangatlah rugi ya, guys. Jadi Mas Jul ingatkan kembali, kalian, lihat BP lawannya, guys. Kalau misal melawan yang monster kecil-kecil walaupun BP-nya setara atau lebih sedikit, itu bisa lah ya, tapi kalau untuk melawan bos, itu jangan dipaksakan ya, guys. Jadi kalau misalnya BP-nya kalian itu setara
atau bahkan di bawah, atau bahkan hanya lebih, kurang lebih hanya selisih 100.000, lebih baik ambil amannya, ambil hadiah normal ya guys ya. Jangan sampai, hadiah yang kalian kumpulkan dari 1 hingga 9 itu jadi setengah ya guys, itu sangat rugilah menurutnya Mas Jul. Karena banyak nih guys, eee, apa, banyak nih ya, ini termasuk Mas Jul pribadi, jadi karena itu dari 1 sampai 9 itu lancar terus, Mas Jul ambil yang kanan guys, tahu-taunya yang kanan itu sangat sangat susah guys, yang untuk yang bos, hampir saja untuk yang ke-9 itu ya, untuk bagian ke-9 itu hampir nggak tembus guys. Kalau nggak tembus itu kan, hadiahnya akan berkurang setengah dan itu sangat sayang ya guys ya. Jadi Mas Jul mengingatkan untuk kawan-kawan kalau kalian yang sedang meng-push event ini, ya ini ya, ini untuk yang ke-10 ya guys ya. Ini Mas Jul nggak ambil kanan guys, lihat aja selisih BP-nya itu hanya 100.000 ya guys. Kalau hanya selisih BP 100.000 itu pasti akan kesusahan, karena lawannya itu tebal sekali guys, bosnya tebal sekali. Jadi kita, menghemat ya, lebih baik kita mengalah sedikit ya guys ya. Untuk yang ini kita ambil yang versi normalnya aja ya guys ya, hanya hadiahnya normal ya guys, jangan ambil yang tingkat kesulitan ya guys. Selisih BP-nya jauh sekali guys. Kalau kalian misalnya BP-nya di atasnya 200.000, 300.000 nggak apa-apa guys, tapi kalau yang, selisihnya itu hanya 100.000 seperti Mas Jul, atau di bawah, bahkan di bawah bosnya atau setara, Mas Jul sarankan jangan ya guys ya. Sayang rewardnya atau hadiahnya ya guys. Kalau kalian bisa tembus ya syukur ya guys, tapi susah ya, karena kan waktunya itu hanya 1 menit 30 detik ya, di bawah 2 menit lah waktunya ya. Jadi sangat susah menurutnya Mas Jul sih kalau itu ya. Tapi ya kalau misalnya, mungkin ya dengan job ninja, lalu job ninja kanan itu petir ya, itu mungkin bisa ya, soalnya kan itu sakit sekali memang job ninja yang petir ya, apalagi untuk PvE ya, itu wah luar biasa itu kalau yang petir ya, damage-nya nggak ngotak sekali itu memang guys. Itu memang sangat-sangat, hebat lah kalau untuk yang ninja kanan ya, buff-nya itu. Job-job lain, tidak ada yang sesakit ninja ya untuk yang petir ya, terutama di UB ya, itu makanya di UB itu Mas Jul suka sekali menggunakan petir ya. Lalu di TE air ya, Mas Jul juga suka menggunakan petir, itu ya ninja ya, ninja kanannya itu, wah itu luar biasa memang ninja kanan itu guys. Ya itu ya guys ya. Jadi kembali lagi ke topik ya guys, untuk tower realm-nya itu ya seperti itu ya guys. Jadi kalau ingin, kalian push itu gunakan, kristal biru. Jadi F2P pun ini bisa guys, seperti Mas Jul kan F2P ya guys ya. Ini bisa kita ambil, untuk realm yang ke-10 ya, karena poinnya besar. Ingat ya guys ya, Mas Jul ingatkan kembali, kalau misal untuk melawan bosnya selisihnya itu terlalu jauh atau, seimbang, atau BP kalian hanya lebih sedikit, itu lebih baik ambil hadiah normal ya guys ya. Jangan sampai menyanyiakan, yang sudah kalian kumpulkan lantai 1 sampai 9, gagal di 10 itu hadiahnya akan setengah guys, gitu guys. Itu berlaku untuk semua realm, dari realm 1 sampai realm 10 ya guys ya. Jadi mau realm 1 sampai 10 itu begitu semua sistemnya guys. Jadi kalau gagal hadiahnya akan, berkurang setengah guys. Lalu poin-poin yang kita dapatkan tadi, ada ungu dan biru, bisa tukarkan ini ya guys ya. Jadi gitu guys. Ada ya seperti yang Mas Jul sebutkan tadi, ada seed dan sebagainya ya guys ya. Itu makanya ini sangat worth it untuk, F2P guys. Jadi jangan sampai terlewat ya guys untuk event ini ya guys ya. Segera push ya guys. Jadi syaratnya hanya punya akron saja atau punya sapir banyak guys. Kalau yang, sapirnya sedikit bisa tukarkan akron gitu ya guys ya. Jadi akron jadi tukarkan ke sapir ya guys, gitu. Kalau yang punya sapir banyak, bagus guys, gitu. Ya mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys. Bila ada yang tanyakan silahkan komen atau email saja ke Mas Jul ya guys ya. Dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Oke guys, see you next time guys. Bye bye.